Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Guru Kepala Sekolah SD Negeri Karangrejo 2, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru secara dan teknik yang siang hari ini bisa menghadiri. Mohon maaf ini mengganggu waktunya, mengganggu istirahatnya, mengganggu kerjanya, karena untuk menindaklanjuti tugas laporan orientasi P3K di tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ragil Kristiawan, bekerja sebagai guru olahraga atau guru PJOK di SD Negeri Karangrejo 2 di Satpen Gajah Mungkur, Kota Semarang. Untuk siang hari ini saya ingin melaporkan hasil orientasi yang kemarin sudah saya lakukan 2 hari, mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Nah, di sini maksud diselenggarakannya orientasi, ini pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai dengan perjanjian kerja atau yang biasanya dikenal dengan P3K. Tahap 2 tahun 2024 adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan serta pencapaian visi dan misi di organisasi. Kita sebagai P3K dan juga ASN ini diada untuk ikut serta, berpartisipasi untuk pencapaian visi dan misi di organisasi masing-masing, terutama di satuan pendidikan, di OPD sekolah masing-masing. Dengan tujuan, ini tujuan diselenggarakannya orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 tahun 2024 adalah setelah mengikuti orientasi peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Di sini tujuannya nanti saya pribadi beserta Bapak dan Ibu guru semuanya ini mampu mengikuti atau mampu memahami dan mengenal nilai-nilai etika pada instansi pemerintah. Lanjut, kemudian tujuan diselenggarakannya orientasi penilaian P3K, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai perjanjian kerja P3K karena tahun 2024 adalah setelah mengikuti orientasi peserta mampu memahami dan mengenal nilai etika pada instansi pemerintah. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian ini adalah visi misi pemerintah di Kota Semarang. Pemerintah sendiri, terutama di Kota Semarang, mempunyai visi yaitu terwujudnya Semarang yang semakin hebat berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbhinneka tunggal ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjunjung tinggi nilai kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila untuk menjadikan Semarang ini menjadi kota yang semakin hebat. Kemudian misi pemerintah Kota Semarang ini meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, SDM, dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila,
menjamin kemerdekaan masyarakat, menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak-hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan, mewujudkan instruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota, menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ini secara garis besar misi pemerintah Kota Semarang. Ya, kita lanjut. Ini struktur organisasi di Dinas Pendidikan Kota Semarang yang tahun 2023 yang kita mengacu yang 2000 kemarin kepala dinasnya sampai sekarang. Kemudian ini adalah visi di OPD kita, SD Negeri Darangrejo 2. Ya, ini mempunyai visi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Ya, kita punya misi, ya ini menimbulkan mewujudkan anak-anak yang berakhlak mulia, mandiri, berkepedulian terhadap lingkungan, dan berwawasan global. Sedangkan misi di SD Negeri Darangrejo 2 ini membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama. Ya, terutama kita kalau pagi melakukan pembiasaan pagi, ya, berdoa dan sebagainya. Kemudian membiasakan bersikap jujur, komitmen dalam tindakan. Ini komitmen dalam tindakan, berperilaku jujur, kemudian bertutur kata yang sopan, santun, dan jujur. Kemudian mengedepankan sikap santun dalam berkomunikasi. Ya, karena anak-anak sekarang di era yang global dengan zaman yang milenial, ini anak-anak sekali ini sering lupa dengan tutur kata, pola bahasa kepada orang yang lebih tua. Kita sudah melakukannya melalui program pembiasaan bahasa Jawa, literasi bahasa Jawa pada hari Kamis. Kemudian mendorong kemandirian, bernalar kritis, dan kreativitas. Nah, ini membangun anak-anak yang mandiri dan bernalar kritis. Selanjutnya, menemukan solusi yang tepat dan bermanfaat, memupuk budaya peduli dan rasa empati terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini memupuk dua anak-anak biar peduli terhadap lingkungan. Karena maraknya anak-anak sekarang itu di lingkungan itu sangat miris ya. Kalau kita lihat banyak anak-anak, terutama anak-anak yang pra-remaja sampai anak-anak yang remaja, itu banyak sekali yang pergaulannya menyimpang. Nah, ini biar mereka juga peduli terhadap lingkungan, tahu etikanya bagaimana, dan bisa mengembangkannya lebih baik lagi. Kemudian memupuk budaya peduli dan rasa empati terhadap lingkungan sekitar. Juga kemudian membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ini setiap pagi sudah dilaksanakan, ya, dengan cara kita biasanya membudayakan anak-anak itu satu tangan satu sampah, ya, dengan tujuan anak itu terbiasa bila mana nanti melihat sampah tidak hanya didiamkan tapi mengambil dan membuangnya di tempat sampah. Minimal karena kita memiliki dua tangan, membiasakan dua tangan ini minimal dua sampah. Jadi nanti kelamaan anak itu akan terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya.
Kemudian membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dan menjunjung nilai gotong royong. Nah, ini kita sudah melaksanakan kayak kegiatan pagi hari ini ya, karena program dari pemerintah Adipura tadi kita juga sudah melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama. Ini juga salah satu menjunjung nilai gotong royong di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir ini mengenal dan menumbuhkan rasa saling menghargai keanekaragaman budaya. Nah ini anak-anak kita juga sudah kita ajarkan untuk pembiasaan pagi keanekaragaman budaya, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari bahasa ya, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, berbahasa Jawa itu bagaimana karena kita berada di Jawa Tengah ya, makanya kita membiasakan program literasi ya, membaca dongeng ya, terus sumber-sumber yang berasal dari daerah-daerah. Kemudian biasanya kita membiasakan atau mengenalkan minimal bahasa Jawa terhadap anak-anak. Itu salah satu keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dan sasaran, ini tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh SD Negeri kita, SD Karangrejo 2. Ya, ini peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan, pengembangan potensi seperti potensi peserta didik seiring dengan perkembangan impact, penguatan pendidikan karakter bagi terciptanya profil pelajar Pancasila, peningkatan hubungan kerja sama antara sekolah dengan komite. Ini sudah kita lakukan, kita bekerja sama dengan komite, dengan paguyuban untuk menjalankan P5 kemudian iptek ini kemajuan tentang teknologi, salah satunya juga program pemerintah yang sudah kita jalankan, yaitu tentang ANBK berbasis komputer. Peningkatan kualitas pembelajaran, nah ini untuk Bapak Ibu guru yang mungkin sudah bersertifikasi dan mungkin sudah mengikuti PPG, ya, bisa menularkan ilmunya pada kita semuanya untuk mengembangkan kualitas pembelajaran di kelas masing-masing. Tidak hanya dalam pelajaran, kita juga bekerja sama dengan paguyuban untuk literasi di dalam kelas. Salah satunya membangun atau membentuk kelas yang bersih, indah, dan nyaman untuk belajar. Program strategis sejalan dengan visi dan misi serta hasil rapat pendidikan di SD Negeri Karangrejo 2, maka rencana strategis dengan meningkatkan pembelajaran berbasis digital, ya, dan penanaman karakter melalui kegiatan pembiasaan harian di sekolah, baik dalam intrastrukturer, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ya, ini kita kembangkan mulai dari pembiasaan, kemudian lewat interkurikuler, kemudian kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ini rencana kerja hasil tahunan ya. Terlaksananya pembangunan keprofesian berkelanjutan PKP, pelaksanaan pengembangan diri dan pelaksanaan publikasi ilmiah dan karya inovasi. Terlaksananya tugas penunjang ya, kepala sekolah dan guru, terwujudnya sekolah berkualitas berdasarkan 8 standar nasional,
pendidikan di SD Negeri Karangasem 2 terlaksana pembelajaran supervisi pembelajaran dan penilaian kinerja guru di SD Negeri Karangasem 2. Nah, ini kesimpulan ini sudah diterapkan di peraturan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bab 1 sampai bab 1 pasal 1 ayat 1 dan 2. Manfaat, untuk manfaat diharapkan adanya dukungan penuh, kontribusi dan saling bersinergi dari seluruh pihak di lingkungan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah. Selain itu, diharapkan kebijakan-kebijakan dan aturan teknis terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K segera disusun sehingga lebih jelas dalam masa depannya kelak nanti. Penulis menyadari bahwa laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi di lingkungan pemerintah Kota Semarang ini masih sangat sederhana. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar laporan ini semakin dan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, jadi kesimpulannya untuk manfaatnya bagi saya pribadi selaku P3K. Ya, alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan bintek di BKPP Kota Semarang selama 2 hari. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, pertama paparan di siang hari ini bisa meningkatkan kualitas ya dari diri saya pribadi, mungkin buat panjenengan semuanya. Ya, presentasi yang dicapai instansi pemerintah ya, di Kota Semarang ini pada umumnya sudah cukup baik ya, tapi mari kita tidak lagi cukup ya di era yang keunggulan daya saing dewasa ini semakin bertambah. Mari kita semuanya juga jangan mau kalah ya, walaupun mungkin panjenengan ada yang usianya tua, ada yang usianya muda, tapi kita tetap sama-sama dalam bekerja meningkatkan kualitas, terutama dalam kita mengajar dan berdedikasi kepada pemerintah, khususnya di pemerintahan Kota Semarang. Ya, membangun SDM aparatur pada hakikatnya adalah membangun keunggulan kompetensi diri dari SDM, membangun keunggulan kompetensi diri dari SDM aparatur itu sendiri sesuai bidang tugas dan kegiatan yang dilakukan. Ketika PNS sebagai aparatur negara siap mereformasi dirinya atau dengan melakukan peningkatan kompetensi, maka apa yang kita harapkan dalam pengembangan SDM aparatur tidak lagi sekedar menjadi suatu keniscayaan, tetapi menjadi kenyataan. Ya, jadi kita selalu meningkatkan sumber daya manusia, terutama pada diri kita sendiri. Jangan lelah untuk belajar dan berkarya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan program ini kita semuanya menjadi guru yang lebih baik lagi, menjadi aparatur sipil negara yang benar-benar berdedikasi tinggi, ya, berpegang teguh pada kepemerintahan, terutama di negara Indonesia dan khususnya di Kota Semarang, untuk Dinas Pendidikan Kota Semarang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi pengajar yang baik, berakhlak yang baik, dan menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik lagi demi masa depan bangsa yang lebih baik. Ya, semoga Indonesia semakin maju, semakin jaya. Itu saja dari saya.
Terima kasih atas waktunya buat Bapak Ibu semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.